Orang malas juga bisa sukses. Kebiasaan simpel yang bisa bikin kamu naik level selama kita tahu cara malas yang cerdas. Kali ini kita bakal bahas kebiasaan simpel yang bisa bikin kamu sukses. Bahkan kalau kamu orang yang cenderung malas. Nggak percaya? Yuk simak sampai habis. Gunakan prinsip 80-20 untuk fokus pada hal yang penting. Orang malas biasanya nggak suka kerja terlalu banyak. Nah, kamu bisa manfaatin prinsip Pareto atau 80-20, di mana 80% hasil berasal dari 20% usaha. Jadi kamu bisa coba kenali apa 20% hal yang paling penting dan fokuslah di situ. Misalnya daripada ngabisin waktu seharian untuk ngerjain semua tugas, fokuslah pada tugas yang bisa memberikan hasil maksimal. Dengan cara ini kamu nggak perlu kerja keras sepanjang hari, tapi tetap bisa produktif. Prinsip ini juga membantu kamu untuk nggak merasa overwhelmed karena banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi lebih baik pintar-pintar milih kerjaan daripada ngabisin energi buat semuanya. Otomatisasi tugas rutin agar tidak perlu mengulang hal yang sama. Kamu sering ngerasa bosan ngelakuin hal yang sama berulang-ulang. Saatnya mengotomatisasi. Misalnya gunakan aplikasi untuk mengatur keuangan atau email otomatis buat ngerespon pertanyaan yang sering ditanyain. Lihat aja Jeff Bezos dengan Amazonnya. Dia membuat banyak hal untuk fokus di hal yang penting. Dengan otomatisasi, kamu bisa menghemat waktu dan energi untuk hal-hal yang benar-benar membutuhkan perhatianmu. Selain itu, otomatisasi juga bisa meminimalisir kesalahan yang sering terjadi karena pekerjaan yang monoton. Kamu jadi punya lebih banyak waktu untuk berpikir kreatif dan strategi, bukan sekedar kerja terus-menerus. Luangkan waktu sedikit di awal untuk bikin sistem otomatisasi ini, dan nikmati kemalasannya nanti. Belajar mendelegasikan tugas yang bukan keahlianmu. Kamu bisa mulai belajar mendelegasikan tugas yang bukan keahlianmu. Misalnya kalau kamu nggak jago desain, kenapa nggak serahin ke orang yang lebih paham? Ini cara cerdas buat tetap produktif tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan energi. Orang malas yang sukses tahu bahwa waktu mereka terlalu berharga untuk hal-hal yang nggak mereka kuasai. Dengan mendelegasikan, kamu bisa fokus pada kekuatanmu dan membiarkan orang lain mengurus sisanya. Selain menghemat waktu, delegasi juga bisa meningkatkan kualitas hasil kerja. Jadi, kamu harus meminta bantuan atau bekerja sama dengan orang lain. Sediakan waktu untuk riset. Sediakan waktu untuk riset otak agar tetap segar dan fokus. Orang malas biasanya jago banget rebahan. Nah, ini bisa kamu manfaatin buat ngisi ulang energi otak. Contohnya Bill Gates sering banget ngambil waktu buat baca buku atau sekedar jalan-jalan buat refresh pikirannya. Ini membantu dia dapetin ide-ide segar untuk bisnisnya. Orang-orang sukses tahu pentingnya menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat. Otak juga butuh waktu untuk beristirahat agar bisa berfungsi maksimal. Nggak perlu merasa bersalah kalau kamu butuh waktu istirahat sejenak. Justru dengan cara ini, kamu bisa kembali dengan energi baru dan ide-ide yang lebih kreatif. Jadi kalau lagi buntu, jangan dipaksa ambil waktu istirahat. Fokus pada kelebihanmu dan tingkatkan sampai ahli, daripada mencoba belajar semuanya dan jadi setengah-setengah. Orang malas yang cerdas, fokus pada kekuatan mereka. Contoh Michael Jordan, fokus di basket, bukan baseball. Dan hasilnya, legenda. Kamu bisa mulai fokus pada keahlian yang benar-benar kamu kuasai, dan kembangkan sampai menjadi ahli di bidang itu. Dengan begitu, kamu nggak perlu membuang-buang waktu dan energi untuk sesuatu yang bukan bidangmu. Ini juga akan membuat usahamu lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, ketika kamu ahli di suatu bidang, peluang akan datang dengan sendirinya. Jangan ragu untuk memperdalam apa yang sudah kamu kuasai daripada membuang waktu di hal yang tidak memberikan hasil maksimal. Jangan menunda-nunda untuk hal-hal kecil yang bisa diselesaikan dengan cepat. Orang malas sering banget nunda kerjaan, tapi tahu nggak? Hal kecil yang cepat selesai itu sebenarnya justru harus diberesin duluan. Misalnya, balas email atau rapin meja. Richard Branson, pendiri Virgin Group, sering bilang lakukan sekarang, biar gak numpuk dan bikin pusing nantinya. Semakin cepat kamu menyelesaikan hal kecil, semakin banyak waktu yang kamu punya untuk hal-hal yang lebih penting. Selain itu, menyelesaikan tugas-tugas kecil juga bisa memberikan rasa pencapaian yang membuat kamu lebih termotivasi untuk melanjutkan pekerjaan. Ini cara efektif untuk melawan rasa malas yang sering datang. Jadi, jangan ditunda-tunda, segera kerjakan. Maksimalkan teknologi dan alat yang mempermudah pekerjaan. Orang malas tapi sukses biasanya tahu banget cara memanfaatkan teknologi. Kamu bisa coba aplikasi manajemen waktu, kalender digital, atau alat komunikasi online buat menghemat waktu dan tenaga. Teknologi adalah teman terbaik orang yang malas, tapi ingin tetap produktif. Selain itu, teknologi juga bisa membantu kamu untuk lebih terorganisir dan fokus pada hal yang penting. Eksplorasi berbagai aplikasi atau alat yang bisa membantumu bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Jangan terlalu perfeksionis, yang penting selesai. Orang malas biasanya nggak mau repot-repot jadi perfeksionis, dan ini bisa jadi keunggulan. Dengan begitu, kamu bisa lebih cepat mendapat feedback dan memperbaiki apa aja yang kurang. Orang malas yang sukses tahu bahwa terlalu fokus pada kesempurnaan bisa menghambat kemajuan. Lebih baik melakukan dan belajar sambil jalan, daripada menunggu semuanya sempurna. Ini juga bisa menghemat banyak waktu dan energi. Terapkan tujuan yang jelas tapi fleksibel. Orang malas bisa sukses dengan menetapkan tujuan yang jelas, tapi tetap fleksibel. Misalnya kamu mau belajar bahasa baru dalam 6 bulan.
Tapi jangan paksa harus belajar 2 jam setiap hari. Cukup 15 menit sehari, asal konsisten. Dengan menetapkan tujuan yang jelas tapi fleksibel, kamu bisa tetap berada di jalur tanpa merasa terlalu terbebani. Ini membuat perjalanan menuju sukses jadi lebih santai tapi tetap fokus. Fleksibilitas juga memberi ruang untuk kreativitas dan inovasi. Jadi, tetaplah punya tujuan tapi jangan kaku. Nah, itu dia kebiasaan simpel yang bisa bikin kamu sukses, meskipun kamu cenderung malas. Intinya, malas bukan berarti nggak bisa sukses, selama kamu tahu cara malas dengan cerdas. Semoga video ini bisa bikin kamu lebih termotivasi buat berubah. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kamu, biar kita sama-sama belajar cara sukses dengan cara yang lebih santai. Keep smart, keep chill, dan tetap sukses.